Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya kali ini akan membahas masalah Al-Mahdi dengan judul Al-Mahdi itu di luar ekspektasi, ya. Ya. Saya rasa banyak sekali ramalan-ramalan atau tafsiran-tafsiran dari misalkan kitab Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Silipani, kemudian hadis-hadis dan kitab-kitab yang lain, ya, misalkan di kitab mungkin ya ada di kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru misalkan, dan kitab yang lain tentunya, ya. Saya rasa tafsiran-tafsiran yang menganalogikan Al-Mahdi, ya, di semua kitab-kitab yang berada di dunia ini, saya rasa ini Al-Mahdi ini di luar ekspektasi, ya, tidak terjangkau, misalnya seperti itu. Karena saya yakin tafsiran atau ramalan itu keluarnya dari pemikiran atau akal fikir. Lah, sedangkan pengutusan Imam Mahdi, ya, tentu datangnya dari Allah. Ya, lah, karena ini yang memilih Al-Mahdi ini Allah, tentunya di luar ekspektasi pemikiran tafsiran oleh semua manusia tentunya, ya. Oleh karena itu saya yakin Al-Mahdi ini di luar ekspektasi kemampuan pikir sampean ini, ya. Saya yakin seperti itu. Misalkan sebab apa, ya saya katakan, saya contohkan bahwa misalkan bagi umat muslim memaknai Al-Mahdi ini sebagai seseorang yang dipilih, kalau Kanjeng Rasul menunjuk ke arah timur, ya memang munculnya dari arah timur, ya. Seperti itu. Kemudian kalau dikatakan bahwa dia membawa bendera hitam, panji hitam, memang panji hitamnya memang dari arah timur. Memang ini panji hitam, tapi bukan ilustrasi selama ini. Kalau penggambaran panji hitam ini adalah bendera hitam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Ini saya yakin jelas di luar ekspektasi sampean selama ini, ya. Kemudian kalau dalam Jangka Jayabaya dikatakan bahwa Sasi Suro Dungan Demit misalkan, memang munculnya di bulan Suro itu, ya. Tetapi tidak keseluruhan yang digambarkan itu persis, ya, seperti itu. Ini karena ramalan atau tafsiran, ya seperti itu, memang kebenarannya tidak 100%. Kemudian kalau di dalam hadis dikatakan bahwa orangnya misalkan, ya, mempunyai kening lebar dan berhidung mancung, ya, ini di luar ekspektasi sampean. Mungkin gambaran dahi lebar dan hidung mancung seperti apa, ya. Ya, kalau dikatakan mirip-mirip Kanjeng Rasul misalkan, ya
waktu itu Kanjeng Rasul seperti apa, wajah kegantengannya seperti apa. Kalau hanya penggambaran tentu tidak akan persis seperti kenyataannya toh. Seperti itu. Lalu kalau digambarkan mungkin dalam pemahaman Hindu ya, ya mungkin pemahaman Hindu ini merupakan pengejawatan dari Dewa Siwa yang akhirnya menjadi Mahadewa ya. memang ya juga seperti itu. Cuma tidak 100% seperti persis yang digambarkan sampai-sampai selama ini. Kemudian pemahaman Buddha misalnya ya, yang saya contohkan sebagai perjalanan Tong Samsom ke arah barat mengambil kitab itu ya, orangnya walaupun dia katakanlah ada titisan dari dewa ya, tapi di dunianya ini dia tidak mempunyai kemampuan supranatural ya, kayak seperti itu. Tapi sebenarnya dia benar-benar dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai Al-Mahdi tentunya. Dia pun juga bahwa pemahaman Yahudi siapa ini Al-Masih yang digambarkan sebagai Al-Masih ya. Mungkin dalam referensi Muslim Al-Masih yang dimaksud Yahudi adalah Ad-Dajjal. Tapi ya ini kan versinya Muslim. Tapi kalau versinya Yahudi sendiri kan bukan, tidak seperti itu toh. Ya. Artinya apa? Yang saya gambarkan, yang saya tahu ya, bahwa Al-Mahdi ini semua yang dipikirkan selama ini baik oleh Muslim, Nasrani, ya Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha itu memang dia mengalami proses yang semacam itu. Misalkan dalam Jangka Jayabaya diramalkan besok yen wis ana sasi sura tundhan demit ya semacam itu munculnya memang ya pada bulan seperti itu. Kemudian dari pemahaman Nugawangsit misalkan melawan sambil tertawa, kemudian rumahnya di pinggir sungai ya. Memang ya seperti itu. Kemudian pemahaman Yahudi yaitu Al-Masih ya, yang katanya ya ini berani menantang tuh Allah, katanya seperti itu. Memang Al-Mahdi saat ini juga seperti itu. Kemudian kalau pemahaman Hindu ya, mungkin saya kurang tahu masalah agama Hindu ya, tapi saya rasa ada pemahaman bahwa dewa, Mahadewa seperti itu. Memang Al-Mahdi yang muncul saat ini memang juga layak dikatakan sebagai Mahadewa ya. Kemudian pemahaman Buddha seperti yang saya katakan ini, pergi ke baratnya Tong Samcong seperti ini memang ya Al-Mahdi saat ini yang muncul dipilih oleh Allah ini ya seperti itu juga. Artinya apa? Artinya Al-Mahdi yang muncul saat ini di luar ekspektasi sampai-sampai. Kenapa? Mungkin dalam pemahaman Muslim ya, yang digambarkan dalam hadis itu bahwa dahinya lebar, hidungnya mancung seperti itu. Kemudian nasabnya dari keturunan Kanjeng Rasul misalkan ya. Ini juga kan Al-Mahdi saat ini memang ya seperti itu juga ya, dibaik paksa oleh Allah di depan Ka'bah. Ini yang saya tahu ya seperti itu. Jadi kalau dikatakan dalam
Kristen misalkan bahwa Al-Mahdi ini sebagai juru selamatnya umat manusia. Memang gambaran itu tidak salah, karena apa? Yang saya tahu Al-Mahdi saat ini juga sosok seperti itu, ya, juru selamat itu. Oleh karena itu istilahnya ya, Al-Mahdi saat ini yang diutus oleh Allah secara diam-diam ini di luar ekspektasi sampean semuanya. Kenapa? Yang sebenarnya sampean gambarkan itu sebenarnya memang dalam diri Al-Mahdi itu ada semua, ya. Misalkan Mahadewa, sudah saya katakan di ciri-ciri khusus Al-Mahdi, ya. Seperti itu. Kalau memegang senjata Trisula Weda misalkan seperti pemahaman Hindu, ya, ini juga seperti itu, ya. Saya yakin bahwa Al-Mahdi yang benar-benar diutus oleh Allah ini, yang saya tahu ya, saya tidak terang-terangan, ya, secara diam-diam, ini adalah di luar ekspektasi sampean-sampean semua. Oleh karena itu semuanya teradopsi oleh Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah. Jadi dari pemahaman Hindu, pemahaman Buddha, pemahaman Islam, pemahaman Kristen, sebenarnya semua ada dalam diri Al-Mahdi itu. Oleh karena itu saya yakin Al-Mahdi yang diutus oleh Allah secara diam-diam ini akhirnya tidak salah, ya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Diutusnya ini sebagai rahmat bagi semua alam, ya. Jadi semua makhluk, ya, baik yang beragama Muslim, beragama Islam, beragama Kristen, beragama Yahudi, beragama Hindu, dan beragama Buddha, ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa yang sampean maksud Al-Mahdi yang di Jawa dan Islam misalkan, dan dalam pemahaman yang lain, saya rasa orangnya adalah satu saja, itu yang kalau di Islam, ya, yang di pemahaman Muslim itu adalah Al-Mahdi dan Ratu Adil untuk orang Jawa. Untuk orang sudah Buddha Angon, ya, kemudian Mahadewa dan lain-lain, ya, pokoknya seperti mungkin pemahaman Hindu di Bali misalkan Kalgiawatara misalkan, ya, itu orang yang sama, yaitu satu, ya, nama, ya, bukan satu nama tapi satu orangnya, yaitu Al-Mahdi untuk orang Muslim, juru selamat untuk orang Kristen dan lain-lain. Kenapa? Karena yang dimaksud Al-Mahdi oleh pemahaman Kristen misalkan, dia juga pernah mengalami kematian seperti Nabi Isa dulu, seperti itu. Kemudian juga dalam pemahaman Islam, Isra Mi'raj, dia juga sudah Mi'raj seperti itu, ya. Kemudian pemahaman Mahadewa, dia juga katakanlah menjadi Trimurtinya, ya. Seperti itu. Dan demikian halnya dengan pemahaman Buddha. Saya yakin satu orang ini, ya, hanya satu orang itu Al-Mahdi itu, ya. Ya, oleh karena itu sangat melebihi ekspektasi, di luar ekspektasi sampean selama ini. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.